Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat peduli dan berbagi, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita akan sama-sama untuk webinar kita dalam doa bersama yang bertajuk Indonesia bermunajat untuk keselamatan negeri. Lalu tak panjang kalam, mungkin para pemirsa sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dan juga doa bersama untuk menguatkan saudara kita yang pada hari ini yang sedang dilanda musibah bencana alam. Semoga dengan doa-doa kita yang kita katakan, yang kita panjatkan kepada Allah, ini semoga ini bisa menguatkan untuk saudara kita yang di sana. Baik, kita baca kalam. Mungkin saya akan langsung serahkan kepada Ustadz Said Kutub. Apakah sudah bisa? Baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Kabar gimana Ustadz? Alhamdulillah Bang Yasir, sehat. Alhamdulillah. Ustadz, langsung saja saya serahkan pada sore hari ini kepada Ustadz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawi Ahmad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini, bermunajatnya kita untuk keselamatan negeri, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara sore hari ini Indonesia bermunajat untuk keselamatan negeri. Ya, kita saling peduli dan berbagi. Salurkan donasi terhebatmu melalui rekening kemanusiaan atas nama Yayasan Amanah Takaful dengan BSI dan muamalatnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dalam Al-Qur'an itu disebutkan 77 kali. Hal ini berarti menandakan sesuatu yang amat penting, sesuatu yang sangat menarik perhatian yang harus kita pahami, hayati, ya, dan seterusnya. Sebagaimana di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi musibah ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
kita di usia 120 hari atau 4 bulan berada di dalam rahim orang tua kita, ya, sudah ditentukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah meniupkan ruh dan sudah ditentukan 4. Ajalihi, wafatnya, kemudian warizkihi, rezekinya, kemudian syaqiyun au sa'idun, kesulitannya, kesusahannya, kesengsaraannya, maupun kebahagiaannya, kebaikannya. Bahkan juga di dalam surat Al-Hadid, kalau kita perhatikan itu ayat yang ke-22 sampai 23. Ini lagi-lagi pegangan kita adalah Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain sebelum saya lanjutkan dalam surah Al-Hadid ini, dalam surah Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang itu petunjuk dari Allah Quran, maka ikuti petunjuk itu, niscaya kita tidak akan sesat celaka selama-lamanya. Begitu pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku wasiatkan kepada kalian 2 hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang menjamin adalah Allah, yang menjamin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patokan kita, kalaupun apa yang terjadi di muka bumi, apa yang terjadi dengan diri kita dan sebagainya, kita kembalikan lagi kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ghayatuna, Allah sebagai tujuan kita. Ar-Rasul qudwatuna, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dan memberikan syafaat di akhirat nanti. Dan Al-Quran dusturuna, Al-Quran sebagai pedoman kita. Maka yang kita perhatikan, yang kita lihat dalam permasalahan ini, salah satunya adalah musibah. Coba kita lihat dalam pedoman kita, yaitu Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia, yang memang datangnya dari Allah, penuh dengan keberkahan. Hayati ayat Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Thaha ayat 22, ya, bukan dalam surat Al-Hadid, maksud saya ayat 22 sampai 23, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita dilahirkan dalam kandungan, bahkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Tinggal kita istiqamah, ikhtiar, minta pertolongan kepada Allah hingga husnul khatimah. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudah ada di Lauhil Mahfuz sebelum terjadi? Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Tidak berlebihan dia. Tidak berlarut-larut dia. Ya, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jangan sampai saat kita merasa diberikan nikmat, Allah sedang memuliakan aku. Saat Allah menguji dengan kesulitan, Allah sedang menghinakan aku. Enggak boleh. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diuji semakin memuncak keimanannya, semakin diberi nikmat makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar saat mendapatkan ujian. Ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Saat nikmat dia merasa Allah sedang memuliakannya. Saat sulit Allah sedang menghinakannya. Padahal enggak. Susah senang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidaklah ada yang wafat, meninggal dunia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gempa, tsunami, ya. Kemudian bencana longsor dan sebagainya kecuali dengan izin Allah. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan dia tahu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kehendaknya semua. Makanya kita harus mensikapi sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Sebelum mati sakaratul maut dulu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan kita dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab, ya. Ini datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam musibah ini dalam Al-Qur'an dijelaskan yang pertama, musibah terjadi karena ujian. Ini perhatikan ya. Musibah terjadi karena ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu mencintai Nabi dan Nabi adalah manusia yang paling taat kepada Allah? Justru ujiannya paling tinggi. Naik levelnya, makin mulia. Ya. Allah menguji orang-orang beriman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah pengen tahu siapa yang baik amalnya. Siapa yang sabar atas ujiannya. Siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah juga mengingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Diuji berarti. Dan orang-orang beriman itu hebat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya itu baik dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Saat diuji dengan nikmat, senang, dia bersyukur. Maka Allah tambah dalam ayat Al-Qur'an, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, rasa-rasanya banyakkan nikmatnya ketimbang ujiannya. Maka Allah pasti tambah minimal 10 kali lipat. Terbesit kebaikan pun 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan juga lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Apalagi kita bukan sekedar mendoakan, memberikan nasihat, bahkan kita turun tangan, bantu, berikan donasi terbaik. Salah satunya melalui Yayasan Amanah Takaful ini. Berikan yang terbaik. Nanti kita diperintahkan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita doain saudara kita? Sudahkah kita membantu saudara kita?
Allah justru mau melihat mana yang beriman, mana yang membantu, mana yang peduli dan berbagi. Bukankah kita orang beriman? Bukankah kita saudara? Bahkan orang-orang di luar Islam non-Muslim giat semangat ya membantu saudara kita. Walaupun mungkin ada yang terselubung, nauzubillah min dzalik, ada proses keinginan cita-cita yang lain ya, misalkan. Maka kita yang sepatutnya orang beriman sudah selayaknya dakwah, berbagi, membantu, mendoakan dan sebagainya. Bahkan ada sahabat Nabi itu yang mendoakan setiap malam saudaranya itu 40 orang minimal. Pernahkah kita mendoakan saudara kita 40 orang? Saudara, bukan bapak, ibu, bukan anak, bukan saudara kandung, tapi di luar itu doain. Pernah nggak kita? Kebahagiaannya, diampuni dosanya, dilindungi oleh Allah. Padahal setiap kita lafalkan, doakan saudara kita, malaikat mengaminkan. Dan wala kamitslu dzalik, Anda mendapatkan apa yang Anda doakan. Kembali lagi kepada kita, doa, berbagi donasi, perhatian, kita bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Kalau tubuh ada yang sakit, maka semuanya sakit. Kal jasad kal bunyan, innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu bersaudara, maka ada kepedulian, diperintahkan oleh Allah saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, bukan dosa, maksiat dan sebagainya. Kebaikan, bantu saudara kita. Jangan terlalu jauh kita sampai ke luar negeri, sedangkan tetangga saudara kita di Cianjur misalnya luput daripada perhatian kita, doa, kemudian berbagi donasi, menghimbau, bahkan kita menjadi pionir kebaikan. Ya, man dalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang lain karena mendapatkan informasi dari kita. Himbau orang untuk membantu, himbau orang untuk berbagi, himbau orang untuk mendoakan saudara kita yang tertimpa musibah. Yang pertama adalah musibah karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi juga, man yuridillah, barang siapa yang disukai oleh Allah kebaikan, may yuridillah bi khairan yusib minhu, Allah akan mengujinya. Para nabi, para rasul yang paling disayang, paling dicinta Allah, paling banyak ujiannya, ulul azmi dan sebagainya. Paling berat ujiannya, mengangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, balasannya pahala yang tiada tara. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bayangkan, pahalanya tanpa batas orang yang sabar itu. Makanya orang beriman, kata ulama, itu menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam ujian, sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, ya. Sabar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar. Ada masalah, udah sabar. Sabar sebentar, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian kita husnuzan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ma'as sabirin. Nah, ada ya dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 2. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta imannya, dusta kelakuannya dan sebagainya. Siapa yang benar saat diuji oleh Allah? Siapa yang salah? Siapa yang mengeluh? Sikap sabar itu adalah yang pertama, bukan yang kedua dan sebagainya. Allah menguji. Bagaimana kekuatan dia? Bagaimana dia kesabarannya? Cara Allah memuliakan saudaranya. Cara Allah memuliakan orang-orang yang tertimpa musibah agar mereka diuji oleh Allah, maka mereka sabar. Pahalanya besar. Atau ada yang luka, ataupun ada yang wafat, husnul khotimah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang masuk ke dalam surga dengan syahid tanpa dihisab. Syahid akhirat dia.
Mulia cara Allah mewafatkannya, merahmatinya, mengampuninya, masukkan ke dalam surga, ya. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Ali Imran 142, Allah mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengangkat derajat, Allah menguji hambanya, cara Allah memasukkan surganya, cara Allah agar kita peduli kepada saudara kita membantu saudara kita. Pernah nggak terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab? Pernah nggak terjadi musibah di zaman Nabi Muhammad SAW? Pernah. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, bahkan tadi kita membaca surat Al-Zalzalah, salah satu surat yang menjelaskan tentang kondisi kiamat dengan guncangan yang sangat dahsyat. Dunia semua ditinggalkan, ya. Baru gempa sebentar 5,7, mungkin kemarin 7,5, bahkan lebih dahsyat lagi. Belum kiamat, udah banyak yang meninggalkan dunia, ya. Apalagi keadaan kondisi kiamat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diuji orang terdahulu, ngeluh. Kami Rasul sudah mencapai puncaknya ujian yang dahsyat. Diboikot, susah makan, susah minum, diteror, dilakukan penganiayaan, kezaliman. Sungguhnya Allah Maha Penolong dan Dia akan menolong hambanya yang beriman. Padahal kata Nabi, ada orang yang lebih dahsyat lagi ujiannya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW yang mempertahankan keimanannya, dipendam hidup-hidup, disisir dengan sisiran besi, bahkan dibakar, kemudian juga direbus, ya, karena mereka mempertahankan keimanan kepada Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Allah melihat mana yang nyata berimannya, berjihadnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ujian. Orang beriman semakin diuji, semakin sabar, semakin dia ingat Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kabar gembira nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, artinya keselamatan, rahmat, ampunannya kepada 3 golongan. Kepada 3 golongan, ya. Yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersalawat kepadanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah kita bersalat kepada Nabi. Niscaya Allah balas 10 kali lipat, ya, salawatnya, keselamatannya, rahmatnya untuk kita. Padahal sekali aja Allah balas, kita dapat seakan-akan udah cukup udah. Karena Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi memberikan selamatnya, rahmatnya untuk kita. Bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah karena salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shalli ala Muhammad. Itu keselamatan, rahmat, ampunan Allah berikan. Yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Bagi mereka yang ahli dzikir siang dan malam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah memberikan salawatnya kepada ahli zikir. Setelah salat zikir, ya. Saat selesai pengajian zikir, istighfar, ya.
Kemudian saat melakukan peperangan, bertemu dengan musuh, zikir istighfar. Setelah haji, zikir istighfar. Setelah selesai kita ibadah puasa dengan malam takbiran, mengagungkan Allah, zikir istighfar. Saat mendapatkan kemenangan, zikir istighfar. Saat kesulitan mendapatkan keturunan, saat kesulitan mendapatkan rezeki, saat kesulitan apa? Mendapatkan anak, mendapatkan keturunan, kesulitan rezeki. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan mereka yang senantiasa istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selagi di sana ada nabi dan orang-orang yang istighfar, maka tidak akan pernah terjadi bencana, azab. Bagi orang beriman ini ujian, bagi orang kafir ini azab. Cara Allah masukkan surga, cara Allah mengangkat derajat dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir azab, ujian dimurkai oleh Allah dunia akhirat. Ada juga orang yang maksiat dan dosa misalnya, tapi dibiarkan oleh Allah, namanya istidraj, dibiarkan nanti diazabnya di neraka langsung di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ahli zikir, orang yang sering salawat, diberikan salawat, keselamatan, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menjadi perhatian kita adalah apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, Allah uji kita dengan ketakutan, kelaparan, kesulitan, sulit keturunan, wafatnya keluarga yang dicintai, ya, kehilangan harta, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Beritakan kabar gembira kepada mereka yang diuji oleh Allah, mereka bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk mereka saat ditimpa musibah, mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat saat bahagia. Apapun yang terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kata ulama itu ada tingkatan. Yang paling ringan saat menghadapi musibah ujian ini dengan bersabar. Sabar seperti para nabi dan rasul, sahabat mulia, orang-orang saleh. Maka kita doain saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur khususnya, Allahumma ajrahum fi musibatim, ya Allah, ganti kesabaran mereka dengan pahala atas musibah yang Allah berikan kepada dia melalui ujian. Wa akhlif lahum khairan minna, ganti hal-hal yang hilang, hal-hal yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti yang lebih baik lagi, baik keluarga, saudara, bangunan, pintu, rumah, ya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diganti yang lebih baik lagi. Maka sabar sikap kita yang terbaik, dan bahkan kata sahabat, kata ulama itu tingkatannya paling awal sabar. Kedua, ikhlas. Ikhlas. Ketiga ada lagi yang lebih tinggi namanya ridha atas ketentuan Allah. Keempat malah justru bersyukur. Gara-gara diuji menyebabkan dia taat kepada Allah. Gara-gara diuji dia kembali kepada Allah. Gara-gara diuji dia semakin taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemiskinan, dengan penyakit dan sebagainya. Bukankah dulu Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh hartanya yang hilang semuanya? Pernah kita diuji, harta kita hilang semua. Kemudian anak yang dicintai wafat semua. Kemudian diberikan penyakit yang nggak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Itu diuji luar biasa. Kemudian saat sudah mulai terganggu aktivitas ibadahnya, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma lahu. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberikan solusi, ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya lalu dikabulkan oleh Allah. Sakitnya disembuhkan, hartanya dilipat gandakan 2 kali lipat, kemudian anaknya dilipat gandakan 2 kali lipat lebih banyak. Anak-anak berikutnya yang baru lahir. Masya Allah, tabarakallah. Sabar sebentar, minta kepada Allah, bahkan bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat musibah, inna lillahi, dikembalikan kepada Allah. Saat mendapatkan nikmat,
Alhamdulillah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagi mereka yang ditimpa musibah sabar, ulaika alaihim salawatum mir rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Untuk mereka keselamatan, rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, petunjuk Allah untuk mereka yang sabar. Ya. Para nabi, para rasul, para sahabat diuji dengan ujian yang hebat, tapi dia sabar. Makanya orang beriman juga begitu. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saat diuji dengan nikmat dia bersyukur, Allah tambahkan. Saat diuji dengan kesulitan, kepedihan dalam hidup, musibah, dia bersabar. Maka keduanya baik untuknya. Jadi mencikapinya sama. Saat nikmat bersyukur, saat sulit dia bersabar. Itulah orang-orang yang beriman yang taat, tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai ayat 157. Ya. Kemudian yang kedua, ya, musibah terjadi karena peringatan. Tadi musibah terjadi karena ujian orang beriman. Kemudian naiknya level, diberikan pahala, cara gampang masuk surga. Bagaimana caranya kita peduli dengan saudara kita. Allah coba melihat, katanya bagaikan satu tubuh, peduli enggak? Ya. Kemudian yang kedua, musibah terjadi karena peringatan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Siapa yang berlaku zalim? Manusia itu sendiri. Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Yang melakukan kezaliman adalah manusia sendiri. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nas anfusahum yadlimun. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini peringatan. Makanya Nabi diutus selain penyempurna akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Selain juga menjadi pendidik. Sebagaimana hari ini hari guru nasional. Nabi sebagai mualliman. Sebagai pendidik. Kemudian juga Nabi sebagai mubasyiran wa nadhira. Mubasyiran artinya memberikan kabar gembira dengan pahala dan surga. Nabi menjelaskan nggak ada yang ditutupin, Quran maupun sunnah. Ini pahalanya, ini berkahnya, ini surganya. Bagi mereka yang taat, tunduk patuh, taat pada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa, kemudian memberikan peringatan. Ya nadhira wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang beriman karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah, ingatkan. Bahkan, nih coba perhatikan nih dalam hadis yang panjang. Kita menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi umat yang terbaik bukan sekedar karena umat Nabi Muhammad SAW, karena Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga karena kita umat terbaik itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ngajak orang lain berbuat baik. Tadi saya menunjukkan, ayo donasi ke Yayasan Amanah Takaful, bantu saudara kita di Cianjur dan di tempat-tempat yang lain dengan doa, dengan donasi yang terbaik. Saya juga lagi membangun masjid, ya, 80%, alhamdulillah dengan izin Allah. Silakan Anda membantu juga boleh, silakan. 1 juta, 2 juta, 3 juta atau lebih kurang dari itu silakan. Buat siapa? Kebaikan buat Anda, saya dapat pahala karena menganjurkan berbuat baik. Pahalanya sama seperti Anda melakukan infaknya Allah. Kenapa? Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salih yad'ulah. Ini akan kekal pahalanya walaupun kita sudah wafat. Shadaqah jariyah, bantu masjid, bantu
amalan produktif, walaupun kita sudah wafat masih digunakan oleh orang lembaga, pahalanya terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, ajarkan ke orang lain ilmu bermanfaat untuk orang lain, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, pahalanya terus kita gapai. Waladun soleh du'ulah, karena kesolehan anaknya doain orang tuanya, mengampuni segala dosa-dosanya orang tua. Baik anak kandung, baik anak tiri, anak asuh, anak yatim yang kita jaga, kita rawat, kita didik, kita besarkan dan sebagainya. Pahala sungguh luar biasa. Jangan disia-siakan. Seandainya kemarin terjadi kita kan merasakan nih di Jakarta, Bekasi, mungkin juga wilayah lain, merasakan langsung kalau tertimpa musibah, kalau hari itu hari kiamat, maka tobat kita tidak diterima. Kalau kita udah wafat, tobat tidak diterima. Ya mumpung belum wafat, banyak tobat, amal soleh, tinggalin maksiat dan dosa. Orang yang sudah wafat, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu akum minas salin. Sekiranya hidup sebentar lagi di dunia, dia ingin menjadi hamba Allah yang saleh, dia ingin berbagi dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba tiba-tiba wafat, hartanya banyak, nggak ada manfaatnya kalau tidak disodakohkan, kalau tidak dibagikan, kalau tidak dengan wakaf, zakat, infak, sodakoh, berbagi dengan Allah. Dan kita boleh iri kepada orang yang dermawan itu. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan harta lalu berbagi siang dan malam, luar biasa. Imannya nyata dan benar, bukan sekedar lisan, hati, amal perbuatannya nyata kelihatan. Bukankah ustadz-ustadz kita turun langsung ke sana? Ini istimewa. Bukan sekedar teorinya, doanya, kontribusinya, donasinya, teladan buat kita semua. Ini sungguh luar biasa, Masya Allah. Tabarakallah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang mengalir dan dibalas dengan surganya insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah terjadi di zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan nanya kenapa, ya, berapa orang yang kena korban. Yang ditanya adalah dosa apa yang kalian lakukan di sini sehingga menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala datang azabnya. Nauzubillah min dzalik. Nabi menyampaikan di kota Madinah bahwasanya bumi janganlah engkau gempa. Kenapa? Di atasmu ada orang yang soleh, ada Nabi Muhammad SAW, ada para sahabat yang mulia. Maka berhenti itu terjadinya gempa. Gempa bumi ini mengingatkan orang-orang yang di atas agar kembali kepada Allah. Tsunami mengingatkan orang yang di atas agar kembali kepada Allah. Ya, itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kita melihat kemaksiatan dan dosa, jangan dibiarkan terjadinya kezaliman, pornografi, porno aksi, kemudian pelecehan, kemudian juga LGBT, kemudian juga narkoba, ya. Kemudian juga judi online, kemaksiatan merajalela, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah wilayah yang ingin dihancurkan oleh Allah. Allah mengirimkan malaikatnya. Dalam hadis yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, tidak terjadi itu karena malaikat melihat ada hamba Allah yang zikir, istighfar, tobat kepada Allah. Balik lagi nggak jadi. Kata Allah, hancurkan lebih dahulu orang soleh ini baru yang lain. Kenapa? Orang soleh ini nggak peduli dengan kemaksiatan dan dosa orang lain. Dia taat aja sendirian. Ibadah aja sendirian, nggak peduli lingkungannya, wilayahnya melakukan kemaksiatan dan dosa. Harus rubah. Kata Nabi, minimal ada 3, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran dan dosa, rubahlah dengan tangan kalian, rubah dengan kekuasaan kalian. Dulu Nabi lihat sahabat pakai cincin dari emas, Nabi copot lalu dibuang. Padahal ini cincin ini masih bisa digunakan buat istrinya, bermanfaat untuk hal yang lainnya. Tapi karena ketaatan sahabat Nabi, apa yang sudah dibuang oleh Nabi saya nggak akan pakai lagi. Masya Allah. Karena ketaatannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kekuasaan, dengan tenaga, dengan tangan dan sebagainya. Ruah itu, jangan biarkan. Dalam media sosial kita ingatkan orang, ada saatnya kita diingatkan, saatnya kita mengingatkan, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ada saatnya iman di atas, ada iman saatnya di bawah. Saling menguatkan, saling menasehati agar kita selamat dunia dan akhirat.
Kemudian juga kalau nggak kuat, tidak mampu, maka ingatkanlah saudara kita dengan lisan. Sekarang melalui media sosial, ingatkan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Selama di situ ada nabi, nggak akan terjadi azab. Selama masih ada nabi dan rasul, nggak bakal terjadi azab. Pasti nabinya udah meninggal, nabinya udah pindah, nabinya udah nggak di situ, baru dihancurkan oleh Allah. Tapi sekarang nabi dan rasul nggak ada. Bisa nggak kita menangkal daripada gempa, ujian, balak dari Allah? Bisa. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Perbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Nabi Adam alaihissalam saja melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera tobat kembali kepada Allah. Berjanji tidak melakukannya lagi. Istiqamah dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian dan sebagainya. Maka selamatlah kita dunia dan akhirat insya Allah. Kemudian kalau nggak sanggup ilam yasati fabi qalbi. Kita benci mengingkari kemaksiatan itu dari hati kita dan itu yang paling lemah. Nggak mengikuti, tidak suka dengan kemaksiatan dan dosa. Dan di antara hukuman dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam syarahnya dijelaskan oleh ulama, di antara orang yang disiksa mendapatkan pemimpin yang zalim lantaran apa? Dosa dan maksiat, warganya, rakyatnya membiarkan orang lain berlaku zalim. Didiamin aja. Itulah orang Yahudi, itulah orang kafir, itulah setan, itulah iblis. Menyuruh kepada keburukan, mencegah daripada kebaikan. Kalau kita menyuruh kepada kebaikan, zikir, ibadah, donasi, bantu, sholat, ibadah, zakat, haji. Kemudian jangan maksiat, jangan narkoba, jangan bunuh orang, jangan melakukan kezaliman, jangan korupsi. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Tidak maksa. Alhamdulillah apa yang terjadi, kebaikan itu di Qatar, di Piala Dunia, kita tahu bersama. Negara satu-satunya negara muslim perdana adalah Qatar. Sudah ditentukan dari 2010. Kemudian dilafalkan ayat Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tentang apa? Tentang kemuliaan. Kita saling kenal mengenal, memuliakan, menghargai. Yang paling mulia bukan yang hitam, yang putih, yang ganteng, yang jelek dan sebagainya, tapi yang paling takwa kepada Allah. Tidak ada rasis. Allah melihat adalah hati dan amal kita. Innallaha yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa yang terjadi? Berkah negara muslim, berkah Islam, berkah Quran sebelum Piala Dunia. Ya, selebrasinya, seremoninya dilakukan, 500 orang masuk Islam. Saat setelah upacara ya di launchingnya Piala Dunia, 1000 orang masuk Islam. Bahkan saya juga memasukkan Islam dari orang Jerman. Nah ini luar biasa, namanya Ben. Kemudian saya ganti dengan nama Muhammad Ibrahim. Luar biasa, jauh mereka datang ke Indonesia untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui Anda, gara-gara orang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dah keberkahan Quran, keberkahan Islam. Apa yang terjadi? Ternyata Jerman itu memberikan simbol begini nih ya, menutup wajahnya dan sebagainya karena dia pendukung LGBT. Diusir, mereka tidak boleh mendarat di Qatar. Wah, ini kekuasaan yang luar biasa. Karena dia mendukung LGBT, logonya dan sebagainya nggak boleh. Tapi mendarat di tempat lain. Bahkan dia masih memakai lambang-lambang LGBT mendukung. Akhirnya kalah, alhamdulillah, dengan Jepang yang semangatnya walaupun diremehkan. Dan kita menolak LGBT bisa diazab oleh Allah. Seperti
kapal yang besar, di atasnya ada orang yang menduduki, di bawah juga ada menduduki, yang di bawah itu melobangi sehingga semua yang beriman, yang kafir semuanya tenggelam. Maka cegah dia, janganlah dia berbuat kerusakan di muka bumi, tahan dia, ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah luar biasa melalui sepak bola ini. Terasa keberkahan Quran. Insya Allah kebangkitan Islam itu semakin menarik. Bahkan setiap penjuru ada toa-toa masjid, musola mungkin yang melafalkan azan, kemudian juga ada barcode yang bisa melihat mengakses hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan keragaman penjelasan berbagai bahasa tentang keislaman. Ini luar biasa. Bir pakaian terbuka dilarang, ya. Kemudian bermesraan, bahkan suami istri di luar juga nggak boleh, mempunyai kekuatan yang dahsyat. Memberikan budaya Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir ini musibah karena dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Kenapa terjadi musibah? Karena dosa. Karena azab buat orang kafir, maksiat, fasik, dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, ya. Baik bisa wafat, suul khatimah, ya. Nauzubillah min dzalik. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Siapa yang melakukan dosa? Siapa yang mengundang murka azab Allah? Manusia itu sendiri. Maka ingatkan mereka kepada Allah. Jauhi maksiat dan dosa, banyak istighfar, banyak tobat, melakukan keadilan, akan datang keberkahan dari Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 96 dan surat-surat lainnya tersebar banyak dalam Quran. Intinya beriman, takwa, datang keberkahan dari Allah, langit dan dari bumi. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan manusia mendustakan ayat Allah, jauh daripada Allah, lalai kepada Allah, melakukan kemaksiatan dan dosa, melanggar aturan Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam surah As-Sajdah ayat 21, "Wanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan, apa sayangnya Allah kepada hambanya, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Itu peringatan dari Allah. Orang beriman dia akan ingat Allah, akan tobat kepada Allah, akan membantu saudaranya, akan berbagi dengan donasinya yang bisa dia lakukan, bertakwa kepada Allah dengan sesuai kesanggupan. Bahkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 16, "Yauma nabtishul batasyatal kubra inna muntakimun." Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Taubatlah kepada Allah, lakukan amal soleh, peduli dengan saudara-saudara kita. Insya Allah, Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita, kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah agar Allah menyelamatkan negeri kita. Allah jadikan negeri kita ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan negeri kita penuh dengan keberkahan. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan soleh dan solehah, menjadi generasi Qur'ani. Dan saudara kita di Cianjur, Allahumma ajrom fi musibatim, Allah ganti dengan kesabaran itu dengan pahala. Wa akhlif lahum khairam minna, diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan banyak saudara kita yang membantu, memberikan kemuliaannya, hartanya, tenaganya, doanya untuk saudara kita di Cianjur. Insya Allah. Marilah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kirimkan Al-Fatihah buat yang wafat, termasuk orang-orang yang syuhada, menjadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, taman di antara taman surga, diterima amal ibadahnya. Bagi mereka yang sakit, mereka yang kena musibah itu, diberikan kesembuhan, kesabaran dan kekuatan.
kemudian diganti dengan lebih banyak lagi, lebih baik lagi di dunia apalagi di akhirat. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ketika terjadi gempa bumi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم انصر الإخواننا المسلمين في تيانجور اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله موافق إلى قوم الطريق نصر من الله وفتح قريب فاستبقوا الخيرات. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Nasihat-nasihat telah diberikan pada kita semua. Sangat membuka hati apa yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya musibah itu terkadang bukan hanya hubungan kita dengan alam, tapi juga musibah itu bisa jadi datang kita karena jauhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga dengan nasihat yang diberikan oleh Ustadz tadi yang telah berikan kepada kita semua, semoga kita bisa selalu mengevaluasi diri kita, selalu senantiasa untuk memperbaiki hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat dijauhkan dari bala, bencana dan musibah. Jazakallahu khair Ustadz atas nasihat-nasihatnya. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Mungkin seperti itu aja yang bisa kami persembahkan untuk para penyintas di Cianjur. Semoga apa yang hari ini saudara kita yang sedang dilanda musibah, Allah kuatkan hatinya, Allah berikan kesabaran selayaknya seperti orang-orang terdahulu yang disabarkan dan dihadiahkan surga atas dari kesabaran yang mereka sabarkan. Semoga ini juga kami dari Amal Takaful juga terus menggerakkan masyarakat untuk selalu membantu membahu untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bapak Ibu bisa berdonasi melalui rekening Amal Takaful melalui BSI dengan nomor rekening 733 5555 520. Lalu bisa melalui muamalat dengan nomor rekening 30 100 727 39. Baik, terima kasih atas pemirsa yang sudah senantiasa hadir pada sore hari ini dalam doa bersama bertajuk Indonesia Bermunajat untuk Keselamatan Negeri. Saya selaku MC
akan mengakhiri pertemuan kita atau kegiatan hari ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yasir Imawan selaku Master of Ceremony kegiatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang saya lontarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.